Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, apa yang nyebutnya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita semuanya. Di saat yang lain tidak memiliki kesempatan seperti kita untuk menambah ilmu, untuk memperbanyak ilmu dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita, Allah berikan kita kesempatan selapang-lapangnya untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Dan kita tahu Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang Allah inginkan dia ahli dalam urusan agamanya, barang siapa yang Allah inginkan dia menjadi baik atau mendapatkan kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Maka hadirnya kita di majelis ilmu ini semoga bagian dari rencana Allah untuk memilih kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang baik. Dan di hadis yang lain, ketika seorang hadir di majelis ilmu, menempuh suatu jalan untuk menuju majelis ilmu, maka dia sedang menyiapkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu harapan kita semuanya. Ketika kita hidup di dunia ini, maka tidak ada keinginan kecuali kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita bacakan untuk Rasulullah, teladan kita, kekasih kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita selalu berharap mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masalahnya, apakah kita sudah mengenal beliau dengan baik atau belum? Bagaimana orang akan menolong kita? Bagaimana orang akan menolong kita, memberikan pertolongan kepada kita kalau kita tidak mengenalnya, atau kalau kita tidak dikenal oleh beliau Rasulullah SAW? Kita saja kalau pengen bantu orang, kadang kita masih pilih-pilih. Ini yang kenal, oh ini nggak kenal. Yang kenal bisa saja dibantu, yang tidak kenal nanti dulu. Lah ini kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, sementara umatnya Rasulullah banyak sekali kan. Banyak sekali. Dari mulai zaman sahabat sampai nanti manusia terakhir yang hidup di akhir zaman sebelum kiamat, juga bagian dari umatnya Rasulullah SAW. Kalau semuanya berharap ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di akhirat, maka bagaimana caranya? Bagaimana kita caranya mendapatkan syafaatnya? Kalau kita jangan-jangan kita tidak mengenal Rasul kita dengan baik. Kalau tidak mengenal, bagaimana kita bisa mencintai beliau? Kemudian bagaimana kita bisa mentaati perintah beliau? Kalau jangan-jangan kenal saja tidak, atau kenalnya baru sebatas kenalan yang tidak banyak, hanya kenal namanya, kenal ibunya, kenal nama bapaknya. Setelah itu tidak banyak mengenal lagi. Maka
Hadirnya kita di majelis-majelis ilmu seperti ini dalam rangka tadi kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syafaat itu akan diberikan kalau kita menjadi umatnya yang baik. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan mereka ahli kitab, umat kaum Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal Rasul kita, Rasulullah, dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang yang diberikan Alkitab oleh Allah, kitab-kitab suci, yang mereka nanti dikenal dengan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Mereka mengenal Rasulullah dengan pengenalan yang sangat baik, seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Jadi kaum Yahudi, kaum Nasrani kenal dengan Rasul kita jauh lebih baik jangan-jangan dari kita sebagai yang mengaku umatnya ini. Dan, mereka tahu dengan detail sifat-sifat beliau, tahu dengan detail sifat-sifat beliau. Bahkan mereka melihat wajah beliau langsung bisa mengatakan ini adalah wajahnya seorang nabi. Kita gimana, Pak? Jangan-jangan pengenalan kita tidak sebagus ahli kitab, padahal kita umat beliau, kita mengaku mencintai beliau. Maka kalau jangan-jangan nanti ada di antara kita yang mengatakan besok pagi saya tadi malam mimpi bertemu Nabi misalnya, kemudian ditanya Nabi seperti apa, kemudian dia tidak bisa menyebutkannya, tidak bisa menggambarkannya sosok Nabi, padahal sosok Nabi baik secara akhlak, kepribadian, secara fisik disebutkan sifat-sifatnya secara utuh, detail banget. Wajahnya seperti apa beliau, tingginya bagaimana, bahkan urusan rambut putih di kepala beliau dan di janggut beliau, sahabat loh sampai ngitung, Pak. Tidaklah Rasulullah wafat kecuali hanya ada rambut putih di kepala beliau dan di janggut beliau tidak lebih dari 20 helai. Ada orang di muka bumi ini yang ketika memberikan sifat terhadap orang itu sedetail itu, tidak ada kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah ini manusia satu-satunya yang disucikan oleh Allah, disucikan ucapannya, disucikan penglihatannya, disucikan hatinya, disucikan akhlaknya. Satu-satunya manusia yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah di Al-Quran hanya Rasulullah SAW. Allah menyebutkan tentang lisan beliau, wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan, yang beliau ucapkan adalah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lisannya itu kepleset mengucapkan kata-kata yang batil, tidak pernah. Mata beliau mazagol basaru wa ma tagha, penglihatannya tidak pernah menggelincirkannya dan tidak pernah menyesatkannya. Penglihatan beliau penglihatan yang hanya mau melihat yang baik-baik, hanya mau melihat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia selain beliau penglihatannya banyak melihat hal-hal yang membuat Allah murka. Hatinya juga sama. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak pernah mendustakan apa yang dilihatnya. Akhlaknya wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kau berada dalam akhlak yang tertinggi, budi pekerti yang paling tinggi. Maka ketika tidak ada manusia yang sesempurna beliau, seharusnya kita hanya mengambil petunjuk, mengambil contoh, mengambil teladan dari beliau Rasulullah Muhammad SAW. Kalau hari ini di sekolah-sekolah anak kita, Pak, atau bahkan di kampus-kampus banyak dimunculkan idola selain Rasulullah SAW. Bahkan kalau yang mereka idolakan itu kadang bermasalah. Ada yang dijadikan panutan dari sisi pendidikan, misalnya pendidikan anak terutama. Ternyata dia tidak pernah punya anak, kan aneh. Bagaimana orang diikuti kalimatnya, diikuti apa pernyataan-pernyataan yang dia keluarkan tentang mendidik anak misalnya.
ternyata dia nggak pernah punya anak, nggak pernah didik anak, tapi bisa membuat ilmu misalnya psikologi tentang pendidikan anak. Kan aneh. Ada orang yang bicara tentang akhlak, tentang tata krama, tapi ternyata akhlaknya bermasalah, kan? Dia orang yang akhlaknya buruk misalnya. Tapi Rasulullah tidak demikian. Semua hal dari sisi kehidupan Rasulullah, beliau dijadikan teladan. Mulai dari urusan tertinggi, beliau seorang pemimpin, bukan hanya pemimpin satu negara, pemimpin daulah, pemimpin kepemimpinan kaum muslimin. Beliau adalah pemimpin terbaik. Sebagai seorang ayah, beliau adalah ayah terbaik. Sebagai seorang suami, beliau adalah suami terbaik. Sebagai seorang teman, beliau adalah teman yang terbaik. Bahkan ketika beliau dimusuhi, beliau adalah musuh yang terbaik dalam artian menunjukkan akhlak yang terbaik kepada orang yang memusuhinya. Jadi pernyataan dari Allah ketika kita dimerintahkan untuk mengambil teladan dari beliau, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah untuk kalian ada teladan yang baik. Itu bukan hanya teladan dari sisi ibadah saja. Dari semua sisi kita bisa mengambil teladan dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan di muka bumi ini tidak ada orang, sejarah kehidupannya, biografinya ditulis tidak pernah habis. Kan kalau biografi itu kan cukup pasti temanya dari lahir sampai meninggal. Tapi biografi Nabi ditulis sejak beliau wafat, bahkan diriwayatkan kalimat-kalimat beliau dari sejak beliau masih hidup sampai hari ini. Masih banyak orang yang menulis tentang biografi beliau, tentang kehidupan beliau. Padahal kan sama saja isinya. Beliau lahir di Mekah, kemudian nanti hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah. Dari beliau lahir, kemudian nanti usia 63 beliau wafat. Tapi lihat, biografi manusia mulia ini dibaca oleh siapapun, dengan background ilmu apapun yang dia miliki, dia akan mendapatkan ilmu yang baru. Dan ini padahal kehidupan satu orang dengan peristiwa yang sama, lahir, tumbuh, dewasa, nanti menikah, berumah tangga, berkarya, kemudian meninggal. Tapi lihat, karyanya selalu menginspirasi siapapun yang membaca kehidupan beliau Rasulullah SAW. Dari sisi manapun, Pak. Dari sisi dakwah tentu sudah jelas. Rasulullah dipelajari kehidupannya untuk ditiru bagaimana cara beliau berdakwahnya. Dari sisi beliau sebagai seorang suami, banyak yang menulis bagaimana pendidikan anak menurut Nabi, menurut Rasul. Dari sisi beliau sebagai seorang kepala negara, juga banyak karya ditulis. Dari sisi beliau seorang yang baca biografi beliau, misalnya ahli kesehatan, muncul kitab namanya Tibun Nabawi misalnya. Tibun Nabawi ini, kitab tentang At-Tibun Nabawi, kesehatan ala Nabi ini, hasil renungan dari mempelajari atau membaca biografi beliau SAW. Dari sisi pendidikan, ketika yang baca sirah beliau adalah orang pakar di ilmu pendidikan, maka begitu membaca biografi beliau, lahir sebuah kitab misalnya Ar-Rasul Al-Muallim, Rasul Sang Guru. Diajarkan di dalamnya bagaimana strategi Nabi dalam mendidik. Ketika biografi beliau dibaca oleh ahli militer bahkan sekalipun, seorang jenderal baca biografi beliau, mentelaah biografi beliau, muncul sebuah kitab Ar-Rasul Al-Qaid, Rasul Sang Panglima, ditulis oleh seorang jenderal, Syekh Mahmud Al-Khattab. Padahal kan tadi bahannya kan sama, Pak. Nabi lahir, Nabi tumbuh, Nabi menikah, berumah tangga, berkarya, wafat. Bahannya sama, tetapi dibaca oleh siapapun dengan background ilmu apapun yang dia miliki, justru ilmunya ini bukan luntur, tapi justru dia mendapatkan ilmu baru, inspirasi baru, karya baru dari kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini tidak akan kita dapati dalam biografi orang manapun, tokoh manapun di muka bumi ini selain Rasulullah SAW. Maka
kalimat dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allah muliakan kita dengan Islam, dan Islam yang dimaksud adalah petunjuk Rasulullah SAW. Kalau kita mencari petunjuk selain Islam, Allah pasti akan menghinakan kita. Nah, Muslim mengaku beriman, tapi kok mengambil petunjuknya bukan dari Rasulullah, maka Allah pasti akan menghinakannya. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tepat kalau kita belajarnya adalah belajar dari Nabi langsung. Karena kehidupan beliau adalah petunjuk buat kita. Kita bisa saja belajar Al-Quran, baca Al-Quran, tapi kita tidak akan pernah tahu bagaimana aplikasi dari Al-Quran ini kalau kita tidak mengenal Rasulullah SAW. Dan Quran bicara tentang misalnya ayat sholat. Dari mana kita tahu tata cara sholat? Rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, tasyahudnya bagaimana. Padahal di Al-Quran tidak ada bagaimana tata cara tasyahud. Maka kita berkaca dari kehidupan Rasulullah, bagaimana beliau sholat. Kita bicara tentang puasa misalnya, maka bagaimana caranya puasa, waktunya kapan. Maka kita tahunya dari kehidupan Rasulullah SAW. Dalam urusan yang lain, bukan hanya ibadah tadi, dalam urusan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama muslim, dengan non-muslim, dengan tetangga, dengan kerabat, semuanya sudah dicontohkan dengan sangat detail oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada hal apapun yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini yang mendatangkan kebaikan untuk kita, kecuali sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalaupun hari ini kita belum mendapatkannya, karena memang ilmu kita yang belum banyak, karena memang penguasaan kita, pengenalan kita terhadap beliau yang memang belum banyak. Maka harapannya tadi, majelis-majelis seperti ini, niatkan yang pertama kali untuk mengenal Rasulullah agar bisa mencintainya. Yang kedua, mari kita bumikan kehidupan Rasulullah SAW agar menjadi petunjuk bagi setiap keluarga muslim dimanapun berada. Nah, itu sebagai mukadimahnya. Yang lebih penting lagi yang pernah saya sampaikan di atas, Al-Quran kita petunjuk itu sepertiga lebih dari isi Al-Quran itu isinya adalah kisah. Sepertiga lebih dari isi Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu dibagi menjadi 3, bab ibadah, bab muamalat, maka bab tentang kisah-kisah mendapatkan porsi lebih dari sepertiga isi Al-Quran. Dan kisah ini Allah hadirkan untuk kita agar lebih mudah untuk ditiru. Makanya di Al-Quran banyak kisah yang tidak diketahui tokohnya, nama pelakunya siapa, nama-nama yang terkait tidak disebutkan bahasanya. Kenapa? Agar kita lebih mudah untuk mengambil petunjuk itu. Sedangkan sirah Rasulullah SAW itu ibarat peta itu sudah sangat jelas sekali, sangat jelas. Kita tinggal baca, kita tidak perlu mentafsirkannya lagi, langsung bisa kita pakai. Jadi itu sebagai pengantar bahwa kenapa kita harus mengenal Nabi, betapa banyak kita berharap syafaat dari Nabi, maka seharusnya kita mengenal beliau terlebih dahulu dengan pengenalan yang baik, agar kelak di hari kiamat Rasulullah bisa mengenali kita. Bahkan nanti Rasulullah menunggui umatnya satu persatu. Beliau berada di samping telaga yang Allah hadiahkan untuk beliau, yang airnya lebih manis daripada susu. Airnya lebih manis daripada madu, airnya berwarna putih, lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada lebih sejuk daripada salju. Siapapun yang minum seteguk darinya tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Dan itu kelak Nabi akan mengambilkan satu persatu, disuguhkan melalui tangan beliau baginda Rasulullah SAW kepada setiap umatnya. Bayangkan, beliau selalu peduli dengan kita. Bahkan di akhir hayat beliau, yang beliau sebut adalah tentang kita, tentang kita, tentang kita. Maka seharusnya kita sebagai umatnya harus tahu diri. Cara tahu dirinya adalah kita mengenal beliau dengan baik, kemudian kita mengikuti petuah-petuah dan petunjuk dari beliau Rasulullah SAW. Dari mana kita mulai? Kalau dalam sirah biasanya tentu awal-awal pasti bicara tentang
kelahiran Rasulullah SAW. Tapi ternyata sebelum bicara tentang kelahiran Rasulullah, ada bab yang juga sangat penting yang perlu dibahas, yaitu tentang masa jahiliyah. Masa jahiliyah ini masa sebelum Rasulullah diutus. Kapan mulainya? Mulainya itu di masa kosong setelah kenabian Nabi Isa alaihissalam. Kan antara jarak antara Nabi Isa, kemudian nanti umatnya banyak yang tersesat, banyak yang jatuh ke dalam kesesatan. Maka zaman di mana kosong dari wahyu, kosong dari Nabi ini disebut dengan zaman jahiliyah, berakhirnya nanti sampai diutusnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kelahiran Nabi Isa dihitung sebagai tanggal tahun 1 Masehi, maka kemudian Rasulullah dilahirkan tahun 571 Masehi, berarti masa jahiliyah kurang lebih 500 tahun atau 5 abad lamanya. Lama banget, Pak. Nah, apa itu jahiliyah? Itu yang perlu kita ketahui. Begitu nanti kita tahu jahiliyah, Masya Allah, jahiliyah yang 5 abad tadi, 500 tahun kurang lebih, itu bisa dihilangkan dengan wahyu yang dibawa oleh Rasulullah hanya dalam kurun waktu 23 tahun. 23 tahun saja. Jadi jahiliyah yang sudah mendarah daging sampai 500 tahun tadi bisa diperbaiki oleh Nabi, bisa disingkap kegelapannya hanya dalam kurun waktu 23 tahun. Ini membuktikan bahwa wahyu Al-Quran dan hadis Rasulullah cara yang efektif untuk menghilangkan kejahiliahan. Jadi jangan putus asa. Kalau kita hari ini dalam masa-masa Islam sedang jatuh, Islam dalam kondisi tertindas, Islam dalam kondisi Masya Allah diinjak-injak oleh agama lain, oleh bangsa lain yang tidak Muslim, maka kalau mau berdiri lagi, mulia lagi, maka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara lain. Kalau kita ingin bangkit lagi menjadi bangsa yang mulia, agama yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, membaca ulang lagi, mempelajarinya, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi jahiliyah, masa yang sangat panjang tadi, ini nama penyebutannya itu langsung dari Al-Quran. Langsung dari Al-Quran, bukan buatan manusia, tapi penyebutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahiliyah dari kata jahil. Jahil itu artinya bodoh. Jahil itu artinya tidak memiliki ilmu. Lawan dari kata ilmu adalah jahlun. Lawan dari kata alim adalah jahil. Jadi ini masa sepanjang itu oleh Allah disebut masa kebodohan, masa tidak memiliki ilmu. Ya. Dan jahiliyah yang banyak ditulis oleh para ulama sirah nanti di semua penjuru. Saat itu sebelum Rasulullah lahir, ada 2 imperium yang sangat besar yang menguasai bumi, yaitu imperium Romawi dan Persia dan Romawi. Itu juga mengalami masa jahiliyah yang sangat panjang. Jadi ada jahiliyah Romawi, jahiliyah Persia, kemudian termasuk jahiliyah di seluruh jazirah Arab. Dan semuanya hampir sama. Allah menyebutnya sebagai zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kemudian zaman jahiliyah ini yang disebutkan oleh Al-Quran ini, kenapa kita perlu mengetahuinya? Apa untungnya buat kita? Bukankah itu kisah yang sudah lewat? Nanti kita akan tahu bahwa kisah itu akan selalu berulang. Sejarah itu pasti akan berulang. Pasti akan terjadi lagi kalau penyebabnya juga berulang. Kalau sebab akibatnya juga berulang. Maka jahiliyah peristiwa sejarah itu pasti akan berulang. Dulu pernah terjadi apa? Sebab akibat penyebabnya apa? Kalau hari ini sebabnya juga ada, pasti peristiwanya akan terjadi dengan sama persis. Bedanya hanya orangnya, bedanya juga zamannya. Itu kaidah dalam sejarah, at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah mengulangi dirinya. Sejarah akan mengulangi kejadiannya. Dulu Islam pernah jatuh.
kemudian Islam pernah bangkit memimpin bumi, maka apa yang menyebabkan Islam jatuh dan apa yang menyebabkan Islam bangkit, kalau sebab-sebabnya kita ikuti, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Apa untungnya kita mengenal masa jahiliyah? Di dalam hadis disebutkan, innama tanqudu ural islami urwatan urwatan. Sesungguhnya tali-tali Islam, buhul-buhul Islam ini akan lepas satu persatu, akan terjerabut satu persatu. Idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Kalau ada orang muslim hidup dalam kondisi Islam tapi dia tidak mengenal jahiliyah. Lihat, ini kalimat yang disampaikan. Sesungguhnya tali-tali Islam itu ibarat tali yang kokoh. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Ada penafsiran tali ini adalah agama Allah. Jadi Islam ini adalah ibarat tali-tali yang kokoh yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tali Islam ini dia akan copot satu persatu, lepas satu persatu secara sadar atau tidak sadar. Kalau ada seorang muslim, dia hidup beragama Islam tapi dia tidak kenal jahiliyah. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ibaratnya begini. Orang tahu ini warna putih karena dia mengenal ada warna hitam. Orang mengenal itu baik karena dia mengenal itu ada yang namanya buruk. Begitu juga dengan Islam. Orang akan mengenal Islam dengan benar kalau dia tahu apa itu jahiliyah, apa itu yang termasuk dalam jahiliyah. Ketika dia meninggalkan hal-hal yang termasuk jahiliyah, berarti Islamnya baik, berarti Islamnya benar. Begitu juga sebaliknya, ketika dia melakukan hal-hal yang ada di dalam kejahiliahan, berarti dia terjerembab lagi, jatuh lagi ke dalam jahiliyah. Logikanya seperti itu. Jadi hadis tadi memberikan peringatan bahwa ternyata mengenal jahiliyah itu sangat penting, sebagaimana kita ingin mengenal Islam dengan benar. Keuntungan atau faedah yang kedua dari mengenal masa jahiliyah, kita akan tahu Pak, bahwa tadi jahiliyah selama itu 5 abad kurang lebih lamanya bisa diperbaiki, bisa dihilangkan, bisa diobati. Kalau memang jahiliyah itu sebuah penyakit, bisa diobati dengan Al-Quran. Jadi kalau hari ini kita punya masalah, punya penyakit, maka datanglah kepada Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan obatnya. Jadi sudah mengakar 500 tahun saja bisa diperbaiki hanya dalam kurun waktu 23 tahun. Apalagi masalah kita yang ada dalam hidup kita, di negeri kita misalnya, di masyarakat kita yang usianya belum lama usia masalah itu, maka kalau kita mau kembali ke Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran sebagaimana dulu yang dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi dalam memperbaiki masyarakatnya, maka tidak mustahil kita akan mendapatkan solusi dari masalah-masalah kita. Jadi itu keuntungan kita mempelajari masa jahiliyah. Sekali lagi, jahiliyah ini adalah istilah yang Allah berikan, dan ternyata jahiliyah ini di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 4 kali, bukan cuma 1 kali. Sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran pasti sangat penting, pasti. Apalagi menyebutkannya sampai lebih dari 1 kali. Lewat 1 kali saja, kalau itu ada dalam Al-Quran pasti penting. Tidak ada yang sia-sia di dalam Al-Quran. Maka kalau sampai yang penting ini kok kita lewati, kita tidak kenal, ya masalah buat kita berarti. Masalah buat kita. Disebutkan sekali saja di dalam kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk kita, itu pasti perkara yang penting, apalagi sampai 4 kali. Dan Masya Allah, 4 kali ini ternyata nanti mewakili 4 dimensi dalam kehidupan kita. Artinya dari 4 poin ini mewakili dari sisi-sisi kehidupan kita, dimensi kehidupan kita diwakili oleh 4 hal ini. Kita bicara dari sisi kehidupan kita yang mana? Diwakili oleh 1 dari 4 ini. Tapi kita langsung bahas, waktunya tidak panjang. Tadi 4 kali disebutkan kata jahiliyah, 1 kali disebutkan kata
jahiliyun. Jahiliyun itu orang-orangnya. Orang yang bodoh itu jahiliyah. Dan sebelum kita sebutkan 4 hal ini, ternyata kata bodoh tadi Pak, yang menggambarkan tentang masyarakat sebelum Islam tadi, terutama bangsa Arab tadi, mereka disebut bodoh bukan dalam artian mereka tidak tahu apa-apa, bukan Pak. Jadi orang Arab itu di masa jahiliyah, mereka masyarakat yang, lihat, dari sisi ekonomi dia sudah, cara dagangnya sudah lintas negara. Jadi masyarakat Arab jahiliyah itu dari sisi ekonomi dia melakukan perdagangan sudah lintas negara. Dari Mekah ke negeri Syam, dari Mekah ke Yaman, kemudian ke daerah sekitarnya. Lihat, ini masyarakat yang Allah sebut sebagai masyarakat jahiliyah. Jazakallahu khairan. Mohon maaf. Mau minta gak enak Pak. Jadi masyarakat yang Allah sebut dengan masyarakat jahiliyah tadi ya, ternyata perdagangannya loh sudah level internasional, lintas negara. Kemudian dari sisi ngatur masyarakatnya, mereka sudah punya struktur di masyarakatnya yang luar biasa bagus, tertib. Dari sisi interaksi, mereka sudah berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan yang menguasai bumi saat itu. Maka pertanyaannya Pak, lalu masyarakat yang seperti itu punya pengalaman dagang yang luar biasa, punya ilmu untuk ngatur masyarakatnya dengan sangat baik. Jadi di Mekah saja misalnya Pak, di Mekah itu sampai ada pembagian tugas. Ketika ngurus Ka'bah itu dibagi dengan sangat bagus. Siapa yang ngurusi air minum, siapa yang bertugas ngurus air minum untuk melayani jamaah haji yang datang, itu ada bagiannya sendiri. Jadi semua jamaah haji yang datang ke Mekah saat itu bawa air zam-zam, minum air zam-zam, semuanya dengan gratis, tidak ada yang bayar sepeser pun. Bahkan bukan hanya dari sisi minum Pak, itu ada kabilah ketika menjamu suku, ketika menjamu tamu, jamunya tidak tanggung-tanggung. Itu tamu datang seberapa banyak pun, mereka jamu dengan sangat luar biasa. Tidak jarang ratusan ekor hewan mereka sembelih untuk disuguhkan kepada tamunya. Jadi masyarakat Arab ini terkenal dengan masyarakat yang sangat dermawan. Saking dermawannya sampai dipuji di dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim. Kita tahu kan, Nabi Ibrahim kedatangan 2 tamu. Tamunya tidak dikenal, kan nanti beliau bertanya, kalian siapa? Tapi sebelum bertanya itu, Nabi Ibrahim sudah menyiapkan jamuan yang luar biasa. Baru setelah itu nanya, ada urusan apa? Kalau di kita kan tidak lah. Jamuan belum keluar sudah nanya, ada urusan apa? Urusannya sudah selesai, karena begitu kan. Kalau begitu pulang gitu. Beda Pak. Di Arab itu terkenal begitu. Jadi ternyata masyarakat yang dia memiliki ilmu sudah luar biasa tadi, oleh Al-Quran disebut masyarakat jahiliyah. Jadi sebenarnya pengertian jahiliyah, bodoh ini bukan dari urusan duniawi. Bodoh yang dimaksud di sini, jahiliyah yang dimaksud di sini adalah karena mereka tidak kenal wahyu, karena mereka tidak memiliki petunjuk wahyu. Maka kalau pengertiannya seperti ini, berarti istilah jahiliyah bisa berlaku di zaman manapun. Ketika ada satu zaman tersebut kok jauh dari panduan wahyu, jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis, maka masyarakat tersebut bisa disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Kalau ada suatu kaum yang dia jauh dari panduan wahyu, maka kaum ini disebut kaum jahiliyah. Tapi sekarang kita ingin tahu empat ayat yang menyebutkan tentang kata jahiliyah itu apa saja, yang ternyata 4 ini mewakili 4 dimensi dalam kehidupan kita. Yang pertama disebutkan di dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang cukup panjang, menyebutkan kata yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhunnal jahiliyah. Mereka orang-orang kafir berprasangka kepada Allah dengan prasangka jahiliyah. Jadi kata jahiliyah pertama dikaitkan dengan dzon. Dzon itu artinya prasangka. Dzon itu artinya keyakinan. Jadi yang pertama adalah tentang keyakinan jahiliyah. Bagaimana yang termasuk dengan keyakinan jahiliyah itu? Seperti apa bentuknya? Jadi keyakinan jahiliyah itu atau dzon jahiliyah itu, mereka mengetahui Allah tetapi memposisikan Allah tidak seperti seharusnya. Masyarakat Arab itu Pak kenal, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan khalaqahunnal azizul hakim. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang maha al-aziz al-hakim. Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Mereka tahu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi lihat Pak, ketika masyarakat jahiliyah ditanya kalian punya berapa Tuhan, mereka akan mengatakan kami punya sekian Tuhan. Yang paling besar di langit dan di bumi ada sekian banyak Tuhan. Lihat, kenapa mereka butuh banyak Tuhan? Karena buat mereka, di dalam keyakinan mereka, prasangka mereka, Tuhan itu tugasnya harus dibagi-bagi. Kalau satu kerepotan nanti. Ada Tuhan bagian ngatur hujan misalnya, Tuhan bagian bagi rizki, Tuhan bagian ngatur memberikan kemakmuran, memberikan rasa aman dan setelahnya dan yang selainnya. Kalau tugas yang banyak itu dilakukan oleh satu saja Tuhan, takut kerepotan. Niatnya baik Pak, tapi kan jadi salah Pak memperlakukan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu buat mereka adalah udah tugasnya jangan diperbanyak, takut membebani. Maka di surat Shad kalau tidak salah mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ajib. Mereka, apakah kamu menjadikan Tuhan yang banyak ini cukup dengan satu Tuhan? Ini adalah sesuatu yang aneh. Buat mereka begitu Pak. Kenapa begitu? Mereka mengatakan kami saja punya banyak Tuhan, masalah kami gak kunjung selesai. Apalagi Tuhan cuma satu. Jadi kami punya Tuhan banyak saja, masalah kami, urusan kami tidak kunjung selesai. Apalagi kalau Tuhan cuma satu, apa gak kerepotan? Makanya mereka mengatakan kalian menjadikan Tuhan itu satu, ini sesuatu yang aneh. Buat masyarakat jahiliyah aneh. Jadi yang pertama adalah tentang dzannul jahiliyah, prasangka jahiliyah.